Halo teman-teman, selamat datang ya di channel YouTube saya. Seperti biasa, kali ini saya akan ajak itu teman-teman untuk melihat keseharian saya yang sederhana, tapi selalu ada cerita yang menarik di baliknya. Nah, kali ini kita akan lihat ya sesuatu yang menurut aku spesial banget ya, karena ayam kate saya yang pertama kali bertelur ini pertama kalinya mengeram teman-teman, dan jumlah telurnya itu enggak main-main teman-teman, ada 9 butir. Tapi sebelum kita review nih, sebelum kita review telur ayam katenya itu, ada aktivitas lain yang harus aku bereskan dulu, yaitu membersihkan kotoran kucingku dulu. Teman-teman mau lihat? Dan ayo ikut aja. Teman-teman, aku tuh mau cerita tentang kegiatan aku pagi ini. Jadi gini, bangun tidur aku langsung disambut dengan oleh-oleh dari kucingku. Apalagi kalau bukan kotorannya ya. Sekaligus ini aku sekalian mau ngasih makan kucing. Setelah beres sama kandang kucing, aku jalan ke kandang ayam. Nah, di situ ada mangkok bekas makan ayam yang berserakan di lantai. Mangkoknya tuh bukan sekedar jatuh, tapi kayak digeser-geser gitu. Entahlah ayam mana yang geser-geser itu. Kadang aku curiga nih, ayamku ini diam-diam lagi latihan olahraga kayak pemain futsal yang latihan passing. Bedanya, bolanya itu mangkok bekas makan dia sendiri. Lucunya lagi, mangkok itu posisinya kadang nyempil di tempat yang aneh. Pernah nih sampai masuk ke bawah kayu. Jadi aku harus jongkok-jongkok nyariin. Dan pagi ini juga sama. Aku harus beberes mangkok dulu sebelum ngurus ayam yang lainnya. Dan di situ aku sadar ternyata pelihara hewan itu nggak melulu soal kasih makan ya. Banyak banget rupanya momen receh yang bikin kita itu ngakak sendiri. Aku hitung-hitung telurnya itu udah terkumpul lumayan banyak ya. 9 biji atau 9 butir. Bayangkan aja nih kalau 9-9-nya menetas semua. Rumahku bakal rame banget sama suaranya pi-pi kecil yang cerewet minta makan. Dan pasti rasanya itu kayak punya keluarga baru ya. Si induk dari telur-telur itu dia lagi di teras, sepertinya dia lagi refreshing. Dia jenuh karena ngeramin telurnya terus di dalam kandang, dia cari suasana yang baru. Setelah dia puas berkelana, setelah dia puas jalan-jalan dan refreshing, dia sudah mulai mau masuk kandang lagi. Dan si jantan dia mondar-mandir, sepertinya dia sangat kesepian. Selalu ada cerita lucu kalau udah mengenai ayam kateku ini teman-teman. Rasanya itu seperti cerita berseris. Selalu ada cerita setiap harinya. Buat yang belum tahu, ayam kateku ini ayam mungil yang punya gaya lucu ya. Nah, ini untuk pertama kalinya ayam betinaku itu kelihatan siap mengeram karena telurnya itu udah terkumpul dan dia mulai nunjukin tanda-tanda serius. Kalau ayam biasanya itu santai, ini beda ya. Mukanya itu bener-bener kelihatan orang yang lagi konsentrasi penuh. Yang bikin lucu, si jantan itu malah mondar-mandir. Gayanya sih kayak satpam, muter-muter di sekitar kandang, terus seolah-olah itu kayak ngecek keamanan gitu. Tapi kalau diperhatiin, sebenarnya dia itu nggak ngapa-ngapain loh. Kadang dia itu berkokok kecil kayak kode rahasia. Aku sampai mikir ini ayam jantan atau agen rahasia sih. Adekan itu bener-bener bikin aku ngakak karena persis banget ya kayak pasangan manusia di rumah tangga. Betinanya sibuk serius ngerjain hal penting, ngatur telur, nyiapin sarang. Sedangkan jantannya sibuk gaya doang. Sok sibuk tapi sebenarnya nggak ngerjain apa-apa. Relate banget kan ya sama kehidupan sehari-hari. Kadang ada aja kan pasangan yang seperti itu. Aku duduk sebentar nih di dekat kandang ngamatin mereka. Ada rasa senang sendiri sih lihat ayam mungil ini belajar jadi orang tua baru. Ada juga rasa kagum karena walaupun kecil, naluri mereka itu kuat banget. Betinanya itu rela duduk lama di sarang. Jantannya meski nggak banyak kerjaan, tapi tetap setia mondar-mandir. Seolah-olah bilang, aku ada di sini kok. Kalau dipikir-pikir, hidup memang sering gitu ya. Ada yang kelihatan kerja keras, ada yang kelihatan santai, tapi pada akhirnya dua-duanya itu saling melengkapi. Ya, meski kadang bikin sebel sih, kadang juga bikin ketawa. Jadi pagi ini lengkap banget ya, mulai dari ngurus kucing yang ninggalin jejak malamnya, beresin mangkok ayam yang berantakan, sampai nonton drama ayam katiku
aku yang baru belajar mengeram. Dari hal-hal kecil kayak gini teman-teman, aku belajar kalau kebahagiaan itu nggak harus nunggu momen besar ya. Kadang justru muncul dari hal receh yang bikin kita itu ketawa sendiri. Buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Jika video ini menghibur dan relate dengan teman-teman, silahkan like, komen, dan juga share ya.